evaluasi ya. Uh, jadi gimana evaluasi pembangunan daerah ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 tahun 2017 yang kita pakai, yang kemudian next. Ya, jadi uh, di dalam kita melakukan evaluasi ini ada analisa tingkat pencapaian uh, yang dilakukan di Kabupaten Bintan, didasarkan pada visi misi, kemudian target kinerja, ya, kemudian indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM. Nah, dari semua itu tadi, kita akan dapatkan pencapaian target kinerja dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, ya, yang telah ditetapkan. Kemudian hasil dari pencapaian-pencapaian tadi menjadi semacam rumusan rekomendasi, ya, untuk kita melakukan yang mana yang perlu untuk peningkatan, yang mana yang perlu untuk pemantapan, sehingga terjadi semacam penyelarasan dan apa namanya perbaikan kebijakan pembangunan eh, pada eh, berikutnya, tahap berikutnya. Nah, ini karena mengingat apa namanya 2025 ini adalah sebagai awal ya dari nanti RPJMD kepala daerah terpilih. Ini jadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita mengetahui apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan pada bidang mana yang harus dipertahankan, dimantapkan, dan pada bidang mana yang perlu untuk ditingkatkan, dikembangkan. Nah, ini nanti ada 3 positioning, ya, positioning yang barangkali warnanya merah, yang warnanya kuning, maupun yang warnanya hijau dari uh, beberapa indikator yang akan kita lakukan tersebut. Adapun itu tadi, tentu uh, kita akan lihat ya realisasi dari apa namanya pencapaian tadi nilai realisasi kinerja itu uh, apa namanya di paling rendah itu adalah di bawah 50%, kemudian rendah itu adalah 51% sampai 65%, kemudian sedang itu 66 sampai 75%, kemudian tinggi itu 76% sampai 90%, dan sangat tinggi itu adalah 91% dengan 100%. Nah, ini kita akan lakukan analisa matrik nantinya, mulai dari tujuan sasaran program dengan indikator kinerjanya. Kemudian kita dapatkan data capaian pada awal tahun perencanaan dan akhir periode ini ya. Nah, kemudian dari sana apa yang disampaikan pada target RPJM pada tahun tersebut, ya, apakah tingkat capaiannya itu uh, sesuai ataupun tidak. Nah, nanti itu akan kita dapatkan rasio capaiannya. Nah, itu yang akan memperlihatkan hasil berupa penilaian realisasinya itu apakah merah, kuning, ataupun hijau. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu agar kita bisa lebih operasional dari awal, ya, mengetahui posisi pencapaian yang kita lakukan. Jadi ini ada dari Februari sampai dengan Maret, nantinya diharapkan di akhir Maret ini kita sudah bisa secara keseluruhan mengetahui positioning dari apa namanya laporan akhirnya. Nah, jadi kalau pada kesempatan ini, laporan pendahuluan ini, kita lebih kepada metode ya. Nah, dan beberapa barangkali masukan-masukan yang kita perlu
lakukan dalam uh, apa, menghasilkan laporan. Kemudian ada antara laporan pendahuluan dan laporan akhir ini nanti ada semacam pengumpulan data ya, yang dilakukan analisa yang berupa apa namanya penyampaian nanti semacam antara ya, yang kemudian ini menjadi bahan dasar untuk kita perlu merumuskan apa namanya pada pembahasan laporan akhir di sekitar akhir Maret nantinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan jadwal seperti ini, kemudian ya, kita lihat bagaimana implementasi dari kegiatan-kegiatan yang kita programkan itu berlangsung ataupun berjalan pada uh, Kabupaten Bintan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa next ada pada aspek geografis yang sangat-sangat strategis ini pada wilayah kita, ya, pada wilayah kabupaten yang di mana ada 10 kecamatan, 15 desa, dan karakteristik kepulauan ini yang menjadi ciri ke depan di apa namanya Kabupaten Bintan. Nah, sehingga dari aspek-aspek wilayah, kemudian aspek lahan, kemudian juga topografi, kemudian ada data apa namanya kependudukan, data perekonomian, ya, demografi kependudukan. Ini isu utama dari Kabupaten Bintan ya pada 2024 yang telah berjalan ya selama ini, positioningnya yang sangat-sangat strategis dan seberapa kita apa namanya mencapai target-target ya di dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, sumber daya positioning dari kabupaten tadi terhadap apa namanya pertumbuhan maupun perkembangan Kabupaten Bintan keseluruhan. Nah, tentu kita berharap tujuan utama daripada kita melaksanakan program pembangunan tadi tentunya adalah pada peningkatan kesejahteraan. Jadi yang ukuran-ukurannya itu tentu adalah pada peningkatan indeks pembangunan manusia, kemudian apa namanya kemiskinan dan seterusnya. Nah, ini nanti untuk laporan beberapa indikator-indikator ini, ya, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kemudian kesempatan kerja dan seterusnya tadi, ini kita akan perbaharui data yang ada. Nah, intinya karena dimensi dari Kabupaten Bintan ini tidak hanya internal ya, tetapi justru adalah wajah Indonesia ya dalam konstelasi global. Nah, sehingga aspek daya saing ini barangkali yang menjadi pemicu kita untuk secara terus-menerus beraktivitas, menempatkan positioning dari kabupaten ini memiliki daya saing yang bagus. Ya. Itu yang tentunya apa namanya ingin kita dapatkan. Daya saing itu nanti ada ukuran-ukurannya berupa apa namanya kemampuan SDM maupun juga infrastruktur eh, yang ada ya. Nah, jadi eh, di samping apa namanya aspek-aspek lingkungan ya, kemudian kesehatan, pendidikan ya, dan eh, infrastruktur secara umum mulai dari transportasi, kemudian energi maupun juga lingkungan permukiman mulai persawahan, drainase, eh, listrik dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini semua adalah hal-hal yang barangkali eh,
diterjemahkan nanti kepada urusan-urusan masing-masing UPD, ya, seberapa atau pada bidang-bidang mana pencapaian daya saing tadi, ya, baik yang berupa urusan wajib maupun juga urusan-urusan apa namanya pendukung, ya, bagi kemajuan Kabupaten Bintan. Nah, harapan kita Bintan harus lebih baik dari sebelumnya. Jadi waktu laporan evaluasi tahun kemarin ada beberapa yang kita sudah tahu posisinya, yang mudah-mudahan pada tahun sekarang posisi yang katakanlah itu relatif masih pada warna kuning misalnya, itu sudah bisa mencapai yang warna hijau. Ataupun yang warna merah ini bukan karena persoalan apa namanya ini, tetapi juga itu karena ada dengan konstelasi dengan wilayah lain, ada pertimbangan-pertimbangan dengan wilayah lain, sehingga kadang kinerja ini tidak, kita sudah bagus mengupayakan, namun eh, wilayah lain dalam hal ini wilayah lebih luas itu barangkali belum, atau di sekitarnya itu belum, sehingga itu juga berpengaruh. Nah, jadi ini yang barangkali perlu untuk kita pahami, bahwa kinerja ini tidak semata-mata eh, dari internal semata, tetapi juga dari eksternal. Nah, kita harapkan di, nanti dari laporan pelaksanaan pada 2024 yang barusan berlalu, kita sudah bisa tahu posisi Kabupaten Bintan ini mana yang perlu untuk peningkatan, mana yang perlu untuk pemantauan. Nah, baik, secara umum itu pengantar dari kami, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kami buka apa namanya untuk dari pencapaian yang ada, indikator yang kuning, merah dan seterusnya, ini untuk bisa menjadi apa, refleksi atau bahan evaluasi kita di eh, tahun 2025 ini. Sementara itu barangkali penyampaian dari uh, kami, ya, kami bertiga di sini, ya, Pak Fajar dan juga uh, Desa ini sebagai yang apa namanya dapat melakukan, membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan analisa maupun uh, uh, memperlihatkan positioning dari kinerja program-program yang kita sudah susun. Barangkali itu uh, pengantar umum terlebih dulu, Pak pimpinan rapat. Baik, terima kasih Pak Samsul. Bapak sekalian tadi sudah disampaikan terkait rencana atau mungkin pendahuluan terkait komitmen kita pada tahun ini itu untuk evaluasi RPJMD di Kabupaten Bintan 24. Mungkin dari Pak Fajar ada yang mau ditambahkan sebelum kami lanjutkan ke peserta. Cukup pimpinan sudah cukup saya rasa. Baik Pak Fajar, mungkin sementara cukup yang dari Pak Samsul dan Pak Fajar tadi disampaikan terkait rencana kegiatan kita sampai dengan bulan Maret ya tadi ya. Memang kita agak cepat untuk pelaksanaan evaluasi kita pada tahun ini karena sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa hasil dari evaluasi RPJMD tahun 2024 itu harus bisa dan dokumen RPJMD atau rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2025-2029. Nah, jadi mohon dukungan dari Bapak sekalian bahwa hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk pesusunan dokumen
RPJMD kita ke depan. Baik, Bapak sekalian, mungkin sebelum kami lanjut ke materi berikutnya, mungkin Bapak sekalian ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan atau mungkin usulan atau masukan terkait kegiatan kita untuk evaluasi. Silakan, Bapak sekalian. Uh, Sebentar Pak, Pak Firly, berkaca pada proses yang kita lakukan di tahun kemarin, mungkin kita bisa menekankan uh, kan ada yang ternyata sebenarnya sudah dilakukan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan ini sehingga itu tidak masuk ya di ya, seperti di dulu ada aspek kesehatan, aspek lingkungan hidup, kemudian ada berapa yang kemarin yang ternyata setelah kita lakukan klarifikasi sebenarnya tidak seperti apa namanya hasil yang itu, tetapi itu adalah ini. Nah, mungkin itu yang barangkali untuk penyempurnaannya ini yang kita apa namanya eh, perhatikan supaya misalnya ada yang sebenarnya ini merupakan menang dari daerah tapi belum diusulkan. Nah, jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan kita di, di periode-periode berikutnya. Nah, secara umum kan memang hasilnya bagus semua sebenarnya, tetapi karena ada yang apa, luput dalam konteks untuk pengajuan sehingga itu jadinya kosong kan waktu itu. Nah, ini mungkin yang perlu untuk eh, apa namanya kita perhatikan pada sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Samsul masukannya. Jadi terkait mungkin hasil dari evaluasi yang tahun kemarin, Pak Samsul, ya. Jadi ada beberapa indikator di OPD teknis yang mungkin dalam pengisiannya yang seharusnya sudah bisa disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada, ternyata masih terkendala. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa lebih uh, ini apa lebih bagus lagi. Dan rencananya sebetulnya setelah tahun ini bersamaan dengan uh, uh, karena kan data-datanya hampir-hampir mirip yang nantinya akan dikonfirmasi ke OPD. Jadi rencananya mungkin kita nanti ada istilahnya sinkronisasi yang tersebut. Jadi mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik lagi. Karena kalau yang tahun kemarin ada kita mengambil data dari LKPI, ternyata masih ada beberapa hal yang masih belum sesuai ternyata setelah kita konfirmasi ke OPD teknis yang terkait. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi sehingga data di LKPJ, LPPD maupun nanti di hasil evaluasi RPJMD ini bisa selaras semua. Dan ini bisa disepakati di masing-masing OPD teknis ya, terkait capaian indikatornya. Baik, mungkin dari Bapak sekalian ya dari OPD teknis ada yang mau disampaikan? Sebelum nanti kita masuk, mungkin kita sampaikan dulu lah yang terkait ini ya. Jadi untuk teknis, untuk teknis pengisian data indikator, capaian indikator, ini kemudian tahun ini kita coba melalui sistem, karena mungkin supaya kita tidak berulang-ulang meminta kepada OPD teknis, karena kami paham juga bahwa sekarang OPD teknis juga banyak dibebani terkait penginputan data baik dari LKPJ, LPPD maupun mungkin Lakip ya bentar lagi ya. Nah, jadi
kita coba nanti untuk yang evaluasi RPJMD ini bisa Bapak sekalian dari OPD teknis bisa melakukan pengisian untuk capaian indikatornya melalui sistem yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ali dan Pak Alan nanti ya terkait sistemnya. Nanti dari isian yang Bapak Ibu sekalian masukkan dalam sistem tersebut baru nanti akan kita bahas. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum terisi atau mungkin masih ada yang belum tercapai, nanti yang akan kita coba bahas dengan Bapak sekalian dan kita analisis terkait capaian evaluasi. Mungkin langsung saja terkait yang sistem yang akan kita coba gunakan. Kemudian sebenarnya dari bulan kemarin sebenarnya sudah kami informasikan kepada uh, OPD teknis semua dan juga ada beberapa ini progresnya cukup bagus. Ini sudah hampir 50% lebih yang sudah terisi terkait isian indikatornya. Tapi mungkin untuk bisa merefresh ulang lagi, silakan mungkin nanti Pak Ali dan Pak Alan sampaikan terkait sistem yang akan kita gunakan dalam evaluasi RPJMD ini. Silakan Pak Ali atau Pak Alan. Baik, Pak David, mohon izin Bapak Ibu. Di sini kami sudah membuat aplikasi melalui website yang bisa dikunjungi melalui alamat rpjmd.simonep.id. Nah, di sini kami sudah share screen. Tampilan pertama akan seperti ini. Silakan login menggunakan username masing-masing OPD dengan Gaya, jangan Bang. user Aku tengok daftar nama Abang, Yudi, Adit, Arya. dengan username Simonef. Bapak Ibu bisa login. Di sini Bapak Ibu bisa memilih menu indikator program. Di sini Bapak Ibu pilih OPD. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi dengan mengklik tanda pensil. Di sini kami sudah mengisi untuk realisasi 2022-2023. Bapak Ibu silakan mengisi untuk yang tahun 2024. Bapak Ibu bisa mengklik tanda pensil. Tanda pensil terus melihat realisasi indikator tahun anggaran 2024. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung simpan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi pagu program. Pilih OPD. Di sini kami sudah menambahkan semua. Kalau belum dia akan tanda tambah aktif. Silakan Bapak Ibu menambahkan terus disimpan. Data ini kami tarik dari Simonef tahun 2022 dan 2023. Jadi Bapak Ibu untuk realisasi anggaran cukup tambah terus simpan. Kami akan menunjukkan progres yang telah Bapak Ibu isi. OPD-OPD yang telah mengisi realisasi. Di sini mungkin Pak Samsul, Mbak Aulia, dan Pak Fajar mungkin bisa ngambil datanya dari sini, akan kami beri user nantinya. Nah, Dinas Pendidikan Ya. progres di tahun 2024. Dinas Kesehatan masih belum. Bapak Ibu mohon bantuan Bapak Ibu Kabid yang mungkin mengikuti Zoom ini. Kalau kesehatan baru satu yang mengisi. PU hampir sudah semua. Perkim tadi malam kami sudah koordinasi. Lingkungan hidup. Datanya masih ada 4, mungkin masih dirembuk sama
kabit-kabit di Perkim, Satpol alhamdulillah sudah semua. Lingkungan hidup, persampahan, Persampahan LH Pak, lingkungan hidup alhamdulillah sudah terisi semua Pak. Ini angka 0 memang WLH. capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Mbak Aulia mungkin bisa nanti mengambil data tahun 2024 di sini. Disduk belum ada sama sekali, mohon bantuannya Bapak. PMD sudah, Dishub sudah, Kebudayaan, kebudayaan kebudayaan kebetulan kami sudah koordinasi sama operatornya Pak. Mereka masih progres, tapi kita bisa ngecek langsung di sini Pak. Sudah Pak untuk kebudayaan. Ini pariwisata yang masih 00 mungkin yang tahun sebelumnya not available Pak. Mungkin ini sudah terisi semua untuk pariwisata. siap. Nah, dan untuk yang kecamatan mungkin kita kompilasi Pak dari data yang mungkin mereka sudah menyerahkan evaluasi renja ke bidang PPM. Nah, itu kami akan kompilasi dan kami akan mengentrinya ke dalam aplikasi ini Pak. Jadi gitu aja Pak, Bapak Ibu. Ya, Nah, lebih kurang. ada satu kemajuan ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam. Demikian tadi gambarannya Pak. Terima kasih. Demikian tadi gambarannya Pak Bapak sekalian ya. Eh, eh, Ada mungkin ada relatif banyak. beberapa ibu yang sudah terisi 100%. kami masih Tetapi kami masih belum mengecek nih terkait kualitas dari data-data yang diisikan. Makanya Bapak sekalian silakan untuk sementara tahapannya memang kita masih coba dulu mengintrikan dulu data-datanya. Nanti untuk pembahasan terkait data yang sudah data-data yang sudah terisi tersebut nanti akan kita lebih lanjut. bahas lebih lanjut. Tapi kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang sudah mengisi hingga 100% ya untuk Khusus untuk di tahun 2024 katanya. Oh, ini ada permintaan dari Dinas Perikanan, mungkin Pak Ali. Silakan Bapak sekalian kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau Silakan Bapak sekalian kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau masukan atau mungkin pertanyaan terkait laporan pendahuluan atau teknis yang tadi disampaikan Pak Samsul atau mungkin evaluasi yang tadi disampaikan Pak Samsul atau mungkin terkait sistem ketercapaian untuk entrian ketercapaian indikator RPJMD tadi, silakan. Baik, ini ada chat dari Taris Perikanan minta mengecek indikator perikanan. Perikanan sudah terisi semua Pak. Kita ada operator Mbak Putri. Ya, mudah-mudahan datanya sudah valid nih Pak Muin. Tapi validan datanya kita masih belum ke situ ya pembahasannya. Sementara kita coba keterisian datanya dulu. Karena nanti kami akan cross check juga nanti dengan LKPG, dengan LPPD untuk terkait data-data ini. Mudah-mudahan sudah sesuai dan sudah valid semua.
Baik, silakan Bapak sekalian. Kalau misalnya ada perlu penjelasan lagi terkait sistem yang tadi disampaikan, kami rasa sistemnya nggak terlalu rumit ya, mungkin bisa Bapak sekalian sudah bisa langsung menggunakannya dan bisa mengisi. Tapi indikator-indikator yang capaiannya untuk tahun 2024 ini. Izin Pak, kami ingin menambahkan. Izin Pak Samsul, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah salah satu upaya kami untuk mengintegrasikan semua laporan yang kebetulan ada di bidang evaluasi, subbidang evaluasi. Memang secara bertahap nanti kita mulai membangun lagi kecil. keterlibatan hubungan data ini. Gimana sih itu? Jadi memang kami mohon nanti kepada Bapak-Bapak Ibu, khususnya program di UPD yang sebagai leading sektor di OPD untuk Speaker sih. melakukan cek and recheck Pak ya. Cek and recheck, karena kita sebenarnya sudah PMD yang Simone, karena di Simone untuk masuk ke aplikasi OP akun OPD Simone. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan berusaha agar mengurangi frekuensi untuk memasukkan data khususnya yang berulang. Jadi sekali masuk, tapi dia sudah bisa memproses untuk semuanya, baik di evaluasi RPJMD, evaluasi RKPD, dan lainnya bila diperlukan. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan. Demikian tadi Bapak sekalian ya. Jadi pada intinya penggunaan sistem ini untuk memudahkan kita bersama untuk menyusun dokumen. Dan memang diharapkan kita tidak berulang kali dalam menyusun dokumen. Tapi untuk RPJMD mungkin sebagai informasi tahun depan kayaknya kita sudah menggunakan RPJMD yang baru. Jadi mungkin evaluasinya juga kita mungkin sudah menggunakan evaluasi RPJMD yang baru kayaknya. Baik, Bapak sekalian, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan atau mungkin masukan. Ini masih laporan pendahuluan, istilahnya masih baru pemanasan lah untuk kegiatan kita. Tapi silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan masukan atau usulan atau mungkin terkait masih belum jelas untuk aplikasinya. Kalau melihat dari apa di Pak Samsul mungkin ada yang disampaikan. melihat dari apa disampaikan Pak Ali tadi, bahwa sepertinya relatif UPD sudah banyak ya mengikut data, dan ya nanti sambil berjalan kan bisa yang kurang itu apa. Jadi ini malah lebih mempercepat atau mempermudah untuk analisanya. Jadi kita buka nanti kan beberapa hal yang ini bisa langsung dilakukan analisa, sehingga ketahuan bahwa tingkat ketercapaiannya seperti apa.
Jadi malah ini bagus ya Pak. Jadi mekanisme yang dirancang oleh Kabupaten Bintan ini eh, apa namanya ongoing gitu. Jadi sangat-sangat mudah dan sambil berjalan bisa melakukan apa, perbaikan-perbaikan terhadap apa yang barangkali dianggap masih kurang ataupun apa faktor-faktor yang saya rasa tadi yang ditampilkan cukup bagus itu. Jadi kami ambil data dari sana untuk bisa apa percepatan ya, dalam kaitan analisa ini. Baik, terima kasih ya Pak Samsul. Begitu Pak. Eh, ya, kan bisa lebih cepat untuk karena kita sudah diminta sebenarnya dari tim perencana juga sudah meminta kalau bisa di awal Maret ya. Di awal Maret itu data-data sudah termasuk hasil Terkumpul. analisisnya sudah bisa sampaikan meskipun masih belum final. Baik, Bapak sekalian mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau masukan? Pak Lan, kita mau sampai Pak Lan? Cukup? Pak Samsul, Ya, antara Pak cukup ya? mengingatkan saja dari yang kemarin yang masih kuning-kuning itu yang perlu kita cermati. Makanya tadi saya sebut-sebut beberapa ya untuk kita Oh apa ya, namanya nanti kita share kembali ke OPD yang berkaitan Pak, terkait yang masih kuning-kuning yang tahun kemarin ya kita lakukan evaluasi. Baik, Bapak sekalian, mungkin sebagai informasi juga bahwa selain evaluasi RPJMD, kalau di bidang perencanaan dan juga evaluasi dan pengendalian itu ada evaluasi RKPD dan juga evaluasi untuk Renja ya. Untuk evaluasi Renja OPD memang kami lebih arahkan nanti bisa lebih fokus ke masing-masing bidang yang mengkoordinir Bapak sekalian, tapi tekan berkoordinasi dengan bidang evaluasi. Jadi mohon Bapak sekalian kalau bisa untuk dokumen evaluasi renjanya yang tahun 2024 untuk bisa segera dilengkapi atau untuk segera bisa disusun karena mungkin dari bidang-bidang juga sudah beberapa kali melakukan des untuk evaluasi Renja tahun 2024. Itu nanti akan menjadi masukan juga penyusunan RKPD tahun 2026. Dan itu yang mungkin sementara kita masih belum masuk ke dalam sistem, tapi sudah dirancang sama Pak Daruslan untuk sistemnya dan bisa masuk dalam Simonef juga sehingga evaluasi Renja maupun evaluasi KPD itu bisa berjalan di dalam dokumen di dalam sistem Simonef yang ada di Bapeda. Baik, kalau kalian mungkin kalau misalnya nggak ada lagi masukan atau pertanyaan, sementara mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Mungkin cukup Pak Samsul ya, Pak Fajar. sementara cukup. Artinya metode dan ini sudah kita sepakati, mekanisme tadi dikembangkan itu sudah. Tapi untuk data dan informasinya. Baik, terima kasih Pak Samsul, Pak Fajar dan juga Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala bidang ya yang kebetulan hadir. Sebetulnya nanti kalau dengan Bapak Ibu sekalian kepala bidang bisa mendapatkan gambaran ya terkait indikator-indikator yang harus segera diisi terkait ketercapaiannya karena ini nanti akan menjadi dasar untuk menyusun RPJMD yang ke depan. Jadi diharapkan untuk
presiden atau ini betul-betul menggambarkan betul-betul dicapai di masing-masing OPD karena akan menjadi nantinya untuk menyusun ini. Jadi gambarannya betul-betul. Ini misalnya nggak ada lagi atau masih ada yang sampaikan, silakan. Kami buka kesempatan sebelum kami tutup. Ini kayaknya senyum-senyum nih Pak Denny. Pak Denny biasanya banyak masukan nih. Silakan Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fajar tadi ya. Ya, Ya, Pak Dul, untuk semua yang hadir, Pak Ali yang kelihatan kamarnya, ya semua Bapak Ibu. Ini tadi baru bergabung, maaf, Pak Dul. Jadi incas dari awal tadi. Mungkin nanti kami akan lebih banyak koordinasi. Beberapa waktu yang lalu Pak Fajar kami ada komunikasi diskusi dengan Mas Dul, dengan Pak Dul terkait dengan penyusunan RPJMD terutama di Perkim, ya kan, di Perkim terkait dengan penyusunan target dari RPD Perkim itu sendiri. Mungkin nanti kami berdiskusi dulu dengan Pak Dul. Mudah-mudahan nanti Pak Fajar juga dan tim bisa memberikan saran dan masukan. Timnya, mudah-mudahan ke depan susunan RPJMD atau Renstra kami minta dibantu untuk evaluasi target-target yang kami buat, kami tetapkan di OPD, sehingga yang kami buat atau kami tetapkan melalui OPD Perkim dapat diselaraskan dengan keuangan daerah, Pak. Sehingga target yang kami buat itu dapat tercapai. Nah, untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, terima kasih. Membuatkan aplikasi sehingga lebih mudah nanti dalam pengentrian. Namun nanti Pak Ali, Pak Fajar juga bersedia mengevaluasi target RPJMD kami nanti untuk tahun ke depannya. Untuk data yang tadi disampaikan, nanti kami akan isi secepatnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dul tadi. Kami akan mengisikan sesuai dengan realisasi yang sudah Dinas Perkim capai, sehingga nanti dapat menjadi gambaran untuk masukan dan informasinya kepada kami. Nanti tetap bersedia untuk kami diskusi. Ya, kalau senang Pak Fajar diskusi sama Pak Dul ini, sama Pak Ali, sama Pak Ruslan juga. Mereka ikhlas kalau berdebat sama kami, Pak Dul, karena kami salah satu misalnya OPD yang agak ngeyel mungkin menurut Dul ini. Terima kasih Pak Ali, Pak Fajar, Pak Dul, dan tim yang lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny atas pencerahannya pada pagi hari ini. Nanti kita akan banyak berdiskusi lagi kembali. Tapi mungkin yang perlu kami ingatkan Bapak sekalian terkait mungkin dari bidang-bidang ya. Ini terkait data nanti, karena dalam merencanakan pasti kita akan berbasis dari data. Jadi kalau bisa data-data itu memang betul-betul dilengkapi. Jadi data itu yang nanti akan menjadi dasar untuk kita menyusun perencanaan. Jadi berapa panjang jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Bintan,
itu berapa yang akan kita selesaikan selama 5 tahun yang akan kita itu seperti itulah gambarannya. Atau mungkin kalau di PU ya apakah ada jembatan rusak dalam tahun ini, apakah jembatan itu akan perlu menjadi target untuk 5 tahun depan akan kita perbaiki ya seperti itu. Mungkin data-data yang real di lapangan itu yang nanti akan menjadi dasar untuk kita menyusun perencanaan ke depan. Kami yakin kalau Pak Denny data-datanya sudah sangat lengkap sekali nih. Mudah-mudahan menyusun perencanaannya juga akan sesuai dengan anggaran yang nanti akan diusulkan. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan nggak dirasa Baik, terima kasih. ya. Ya, untuk rasionalisasi tahun ini nanti aja kita pikirkan. Baik, terima kasih Pak Denny dan Bapak sekalian, Pak Samsul, dan juga Pak Fajar, Bapak Ibu Kabit, Bapak Ibu penyusunan program yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Mungkin sementara kami cukupkan dulu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai awal kita untuk menyusun dokumen evaluasi RPJMD tahun 2025 dalam rangka evaluasi pelaksanaan tahun 2000 sampai dengan 2024. Baik, Bapak sekalian, mungkin kami selaku pimpinan rapat pada pagi hari ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Terima kasih Pak Samsul dan juga Pak Fajar dan juga Bu Anissa. Terima kasih Bapak Kabit dan Bapak Ibu penyusunan program yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada salah khilaf selama penyampaian, dan dengan ini kami nyatakan tutup kegiatan kita pagi hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.